Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap dewan juri yang saya hormati dan segenap hadirin yang saya banggakan, semoga kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, di hadapan hadirin yang cantik jelita dan tampan rupawan, izinkan saya menyampaikan pidato tentang menjaga kelestarian alam, amanah Tuhan semesta alam. Hadirin, coba sejenak kita pandang alam sekitar kita. Langit yang biru, pepohonan yang hijau, dan sungai yang mengalir jernih, dan hewan-hewan bebas berkeliaran. Itu semua adalah ciptaan Allah SWT dan nikmatnya yang luar biasa untuk kita semua. Tapi sayangnya banyak dari kita yang masih lupa bersyukur terhadap Allah, lupa menjaga dan lupa melestarikannya, malah justru merusaknya. Sehingga Allah SWT berfirman untuk mengingatkan para hamba-hambanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan akibat mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Hadirin, ayat ini tidak hanya mengingatkan kita, tetapi juga menyindir kita bahwa kerusakan alam seperti banjir, kebakaran hutan, polusi udara, dan pencemaran laut tidak terjadi begitu saja, tetapi karena ulah manusia yang zalim terhadap alam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, menjaga alam itu bukan pilihan, tetapi menjadi kewajiban kita. Mengapa? Karena Allah SWT telah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah SWT berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Surat Al-Baqarah ayat 30. Hadirin, khalifah bukan hanya pemimpin, tetapi juga penjaga, perawat, pelindung, dan juga pelestari. Khalifah itu seharusnya tidak merusak, melainkan memperbaiki, tidak mencemari, melainkan membersihkan, tidak mengeksploitasi, melainkan melestarikan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, la yaghrisul muslimu gharsan fayaqulu minhu insanun wala dzabbatun wala tairun illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon lalu buahnya dimakan oleh manusia, hewan ternak ataupun burung, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin, bayangkan hanya dengan menanam satu pohon bisa menjadi ladang pahala sampai hari kiamat kelak. Karena Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk beribadah, tetapi juga mengajarkan kita juga untuk cinta dan peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, sayangnya realita hari ini sungguh menyedihkan. Banyak hutan ditebangi tanpa reboisasi, sungai menjadi tempat sampah, dan polusi udara di mana-mana. Kita terlalu sibuk membangun gedung tinggi sehingga kita lupa bahwa bumi tempat berpijak kita ini sudah sekarat. Ingatlah
ketika alam rusak, bukan hanya manusia saja yang menderita, tetapi juga hewan dan tumbuhan juga ikut akan menderita. Hadirin, mengapa ada banjir? Karena hutan gundul dan sama berserakan di mana-mana. Lalu, mengapa ada kekeringan? Karena tanah tak mampu menyerap air. Mengapa ada penyakit? Karena air dan udara telah banyak tercemar. Ini adalah peringatan nyata dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jangan berharap kita harus menjadi aktivis lingkungan dulu baru bisa menjaga alam. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil, seperti buang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon di sekitar rumah, dan lain-lain masih banyak lagi. Karena dalam Islam, perbuatan sekecil apapun itu akan dihargai, dihitung, dibalas oleh pahala yang berkali-kali lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul hadirin? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari pidato ini dapat diambil kesimpulan bahwa menjaga alam itu bukan hanya tentang soal lingkungan, tetapi juga soal iman, tanggung jawab, dan amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan bumi kita ini. Karena di sana ada tanda-tanda cinta Allah untuk kita semua. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, dan semoga kita juga bisa melestarikan alam sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.